Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 Tafsir dan Hadis Ekonomi. Kami akan membacakan hasil dari resuman kami. Nah, untuk yang pertama ada poin A dan poin B mengenai redaksi dan terjemahan ayat dan hadis beserta kunci jawabannya. Untuk yang pertama itu ayat tentang jual beli. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'a mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, untuk artinya tadi udah dijelaskan di pemakalah. Langsung saja saya akan membahas mengenai maksud dari arti ayat tersebut. Untuk ayat yang berbunyi alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu syaiton minal mas. Artinya orang-orang yang mengambil riba tidak berdiri melainkan seperti berdirinya orang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Nah, maksud dari ayat ini adalah orang yang memakan dari riba adalah seperti orang gila kemasukan syaitan. Kemudian wa ahalluhu al-bai'a wa harramar riba, yang artinya Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maksudnya adalah Allah sangat melarang umatnya melakukan riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli yang tidak mengandung riba. Untuk ayat selanjutnya yaitu waman ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, yang artinya orang yang kembali atau mengambil riba maka orang itu adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Maksudnya orang yang mengetahui riba itu haram tapi tetap melakukannya dan tidak bertaubat, maka ia akan hidup di neraka untuk selama-lamanya. Kemudian ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalim musamma faktubu wala yaktub bainakum katibun bil adl wala ya'ba katibun ay yaktuba kama alamahum fala yaktub wala yumallil lilladzi alaihil haqqu wala yuttaqillahi rabbah wala yabkhasu minhu syai'a fa in kanil ladzina alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u an ayyumillahu falyumlil waliyuhu bil adl wa astashhadu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadillu ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u wala tasmu an taktubuhu shagiran aw kabiran ila ujali dzalikum aqsatu 'indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adnal
atartabu ila an takunu tijaratan hadiratum tadirunaha bainakum falaysa alaikum junahun ala taqtubuha wa asyhadu idza tabayaktum wala yudorru kita katibum wala syahid wa in taf'alu fa innahu fasukum bikum wattaqullah wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Langsung saja di sini saya akan membahas lagi mengenai maksud dari ayat tersebut, yaitu yang pertama, bunyi ayat idza tadayyantum illa ajalim musamma faktubuh. Nah, maksudnya nasihat untuk dua orang yang bertransaksi hutang piutang, yaitu menentukan waktu pembayaran dan perintah menulis hutang piutang supaya tidak lupa dan tidak meninggalkan kewajiban kita untuk membayar hutang. Itu utamanya ya. Untuk yang kedua, syaidan falyaktub waliyumlilladzi alaihil haqqu wa yatiqillaha rabbahu wa la yabkas minhu. Nah, artinya di sini dapat dipahami bahwa debitor sebagai pihak yang lemah mendiktekan apa yang telah disepakati untuk ditulis, serta Allah mengingatkan orang yang berhutang agar selalu bertakwa. Kemudian rajalikum wastashidu syahidaini min. Maksudnya, saksi yang dimaksud adalah saksi yang telah dikenal kejujurannya dan telah berulang-ulang melaksanakan tugas tersebut agar tidak ada keraguan menyangkut kesaksiannya. Kemudian disyaratkan pula dua orang laki-laki yang muslim. Jika tidak ada, maka dibolehkan wanita muslim. Nah, di sini ada bunyi Quran surat An-Nisa ayat 29. Langsung saja saya menjelaskan mengenai maksud dari ayat tersebut. Yang pertama, tijaroh, artinya harta yang diperoleh dari perdagangan. Kemudian ada antari diminkum. Ini ada berlandaskan keikhlasan dari nurani masing-masing. Kemudian wala taqtulu anfusakum. Artinya dengan memperbuat sesuatu hal bisa memunculkan celaka dan bahaya baik dunia maupun akhirat. Kemudian innallaha kana bikum rajiman. Maksudnya karena Maha Pengasih Allah, maka Bani Adam tidak diperbolehkan melakukan perbuatan yang mencelakai dirinya. Kemudian Allah juga mencegah umatnya yang beriman mengkonsumsi dari hasil judi dan transaksi yang terdapat unsur riba maupun penipuan dan ketidakjujuran, serta tidak memberitakan kejelekan rival bisnis. Gitu. Ini ada hadis tentang jual beli. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam uyal kasbu utayyabu qala amalur rajul biyadi wa kullu bai'in mabrur. Hadis riwayat Bazar dan Al-Hakim. Maksud dari hadis tersebut adalah menurut Rasulullah, pekerjaan yang paling bagus adalah berdagang dengan jual beli yang baik dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Kemudian innamal bai'u antarad. Nah, sesungguhnya jual beli harus atau dasar saling ridho atau suka sama suka. Itu hadis riwayat Baihaqi. Kemudian ada hadis dari hadis riwayat Tirmidzi. Maksudnya, pedagang yang jujur dan terpercaya adalah keharusan agar dagangannya menjadi barokah. Selanjutnya yaitu dari Anas bin Malik. Ia berkata, Rasulullah SAW melarang jual beli muhaqalah, yaitu jual beli buah yang masih di atas pohonnya, dan muhadarah atau jual beli yang
belum matang atau masih hijau dan belum jelas kualitasnya. Kemudian jual beli raba, yaitu jual beli dengan tidak mengetahui ukuran, jenis, dan kualitas barang. Jual beli lempar dan jual beli muzabanah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jauharatun Nisa, NIM 25. Di sini saya menjadi peresum makalah dari kelompok 12. Saya akan menjelaskan di poin C dan D. Yang pertama, asbabun nuzul atau asbab al-wurud atau kapan dan peristiwa. Yang pertama ada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Menurut Umar bin Khattab, ayat Al-Quran tentang riba termasuk ayat-ayat yang terakhir diturunkan sampai Rasulullah wafat tanpa menerangkan apa yang dimaksud dengan riba. Maka tetaplah riba dalam pengertian yang umum, seperti bunga yang dikerjakan orang Arab di zaman jahiliyah. Keterangan Umar ini berarti bahwa Rasulullah sengaja tidak menerangkan apa yang dimaksud dengan riba, karena orang-orang Arab telah mengetahui benar apa yang dimaksud dengan riba itu. Yang kedua, Quran Surah Al-Baqarah ayat 285. Ibnu Abbas berkata, turunnya ayat ini berkenaan dengan transaksi bai salam yang dilakukan oleh salah satu penduduk Madinah. Kemudian ayat ini turun menjelaskan semua hal yang berkenaan dengan hutang piutang sekaligus. Maka dapat kita lihat bahwa ayat ini merupakan ayat terpanjang di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya, Quran Surah An-Nisa ayat 29. Menurut riwayat Ibnu Jarir, ayat ini diturunkan dikarenakan masyarakat Muslim Arab pada saat itu memakan harta sesamanya dengan cara yang batil, mencari keuntungan dengan cara yang tidak sah, dan melakukan bermacam-macam tipu daya yang seakan-akan sesuai dengan hukum syariat. Yang terakhir, uraian ayat dan hadis serta korelasinya dengan Islam. Berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 dapat diambil pemahaman bahwa Allah telah menghalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktek jual beli yang mengandung riba. Maka siapa saja yang telah sampai padanya larangan Allah terkait riba, lalu dia menghindarinya, maka baginya keuntungan yang telah berlalu sebelum ketetapan pengaramannya. Tidak ada dosa atas dirinya padanya, dan urusannya kembali kepada Allah terkait apa yang akan terjadi pada dirinya pada masa yang akan datang. Yang selanjutnya, melalui surat An-Nisa ayat 29, Allah memperingatkan anak Adam yang beriman agar tidak memperoleh atau mengkonsumsi harta yang diperolehnya melalui cara yang tidak dibenarkan syariat. Yang diperbolehkan adalah mendapatkan harta melalui perdagangan yang dilandasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencegah umatnya yang beriman mengkonsumsi 17 aset hartanya dengan mekanisme yang tidak dibenarkan oleh syariat. Misalnya melalui judi dan transaksi yang terdapat unsur riba maupun penipuan dan ketidakjujur, dan serta memberitakan kejelekan rival bisnis. Islam menegaskan agar memperoleh harta dengan cara yang dibenarkan oleh syariah dengan menghindari hal-hal yang telah dibenarkan oleh syariat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farul Najib, NIM 1950210004. Di sini saya dari kelompok 9 yang akan membuat resuman untuk kelompok terakhir. Di sini saya akan meresum pada poin E, kandungan nilai atau hukum dan hikmah dari ayat dan hadis. Oke, yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Pada ayat ini Allah menceritakan keadaan para pemakan riba pada hari kiamat nanti, dan sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, siapapun yang telah sampai padanya atau peringatan dari hamba mengenai dosa riba dan kemudian berhenti dari melakukan transaksi riba, maka apa yang diperoleh sebelumnya dari hasil riba itu menjadi halal. Akan tetapi jika dia kembali melakukan transaksi riba,
maka dia akan mendapatkan siksa yang pedih pada hari kiamat. Dalam Islam, tujuan utama para pelaku pasar yaitu mencapai ridho Allah dengan mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping kesejahteraan individu. Dalam korelasi dengan potongan ayat di atas, di antara faktor yang mendorong terbentuknya pasar adalah memperoleh keuntungan atau profit, bahkan menjadi faktor dominan bagi terbentuknya mekanisme pasar. Karena itulah berbagai upaya untuk mendapatkan sebesar-besarnya keuntungan jika proses transaksinya adalah jual beli dengan saling kerinduan atau penjual dan pembeli, maka hukumnya halal dan tidak bisa disamakan dengan transaksi riba. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Memelihara harta dengan bertujuan agar harta yang dimiliki oleh manusia diperoleh dan digunakan sesuai dengan syariah, sehingga harta yang dimiliki halal dan sesuai keinginan pemilik mutlak harta kekayaan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam menganjurkan manusia untuk bekerja atau berniaga dan menghindar kegiatan meminta-minta dalam mencari harta kekayaan. Memperoleh harta adalah aktivitas ekonomi yang masuk dalam kategori ibadah muamalah. Kaidah fikih dari muamalah adalah semua halal dan boleh dilakukan kecuali yang diharamkan atau dilarang dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Harta dikatakan halal dan baik apabila niatnya benar, tujuannya benar, dan tata cara atau sarana untuk memperolehnya juga benar, sesuai dengan rambu-rambu yang diatur dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk memelihara dan mengamankan harta kekayaan perlu dicatat dan dibukukan sehingga dapat memonitor dan mengendalikan setiap terjadi transaksi baik yang menyebabkan pertambahan maupun berkurangnya kekayaan serta timbulnya kewajiban. Makna mencatat dan membukukan merupakan langkah awal dari proses akuntansi. Mencatat dan membukukan merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 282 dengan terjemahan sebagai berikut. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang bertransaksi untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, mencatat dan membukukannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkannya kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskannya, dan hendaklah orang yang berutang itu mendidikkan, dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun daripadanya. Selanjutnya, pada alinea selanjutnya disebutkan bahwa dan janganlah kamu bosan menuliskannya untuk batas waktunya atau utang itu kecil maupun besar. Oke, selanjutnya pada Quran Surat An-Nisa ayat 29. Surat An-Nisa ayat 29 tersebut merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan batil. Memakan harta sendiri dengan jalan batil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara batil atau berbagai caranya seperti pendapat subdi, memakan dengan jalan riba, judi, menipu, menganiaya, termasuk juga jalan yang batal. Ini segala jual beli yang dilarang syariat. Wahbah Al-Juhaili Wahbah menafsirkan ayat tersebut dengan kalimat janganlah kalian ambil harta orang lain dengan cara haram dalam jual beli, atau jangan pula dengan riba, judi, meramas, dan penipuan. Akan tetapi dibolehkan bagi kalian untuk mengambil harta milik selainmu dengan cara dagang yang lahir dari kerinduan dan keikhlasan hati antara dua pihak dalam koridor syariah. Tijarah adalah usaha memperoleh untung lewat jual beli. Tarodi saling rela adalah kesepakatan yang sama muncul
kedua pihak pelaku transaksi jual beli tanpa ada unsur penipuan. Selanjutnya, hadis riwayat Al-Baihaqi tentang jual beli. Berdasarkan hadis di atas secara jelas, Islam memberi lampu hijau dan kesempatan seluas-luasnya bagi perkembangan bentuk kegiatan muamalah ekonomi sesuai dengan perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis. Segala bentuk kegiatan muamalah adalah diperbolehkan kecuali ketentuan lain yang menentukan sebaliknya. Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan objek dalam kegiatan ekonomi Islam. Islam memiliki konsep yang jelas mengenai halal dan haram.